Dan sampai tidak ketahuan ini siapa yang melindungi? Pasti ada orang-orang kuat yang melindungi siapa? Biasanya menghindari aparat, lalu yang kedua bekerja sama dengan aparat. Saya kira akan mengarah ke sana semua ya. Bukan saya menakuti, akan mengarah ke sana semua ya. Bahkan kami berpikir tidak saja orang per orang yang akan menjadikan tersangka, tapi ke depan juga korporasi juga penting untuk dijadikan tersangka. Kita tentu saja support teman-teman di kepolisian. Tetapi kemudian masalahnya ketika perusahaan-perusahaan ini justru difasilitasi gitu ya, untuk kemudian bisa bermitra dengan atau bekerja sama dengan si PT Timah itu sendiri. Jadi kalau ada yang transaksi, cari dari hulu sampai hilirnya, pasti kita proses. Diduga ada orang kuat yang lindungi suami Sandra Dewi dalam kasus korupsi 271 triliun. Nah ini juga yang Mohtar ini ya, yang suaminya Sandra Dewi. Kita juga harus lihat istrinya ini menerima, menikmati, difasilitasi tidak hidupnya dengan hasil kejahatan yang diterima oleh suaminya itu. Jadi semua begitu, belum lagi nanti kalau menyimpan di beberapa tempat. Misalnya kan kalau nggak salah ini uangnya kan masuk ke, karena ini sudah TBK, ada di pasar modal. Ini kan akan berpotensi banyak sekali, bahkan korban-korban yang dirugikan. Apakah hanya orang-orang ini saja yang kemudian leluasa bertahun-tahun kemudian melakukan kejahatan di lapangan timah ya, penambangan timah, dan sampai tidak ketahuan ini siapa yang melindungi? Pasti ada orang-orang kuat yang melindungi siapa? Kita tentu saja support teman-teman di kepolisian. Tetapi kemudian masalahnya ketika perusahaan-perusahaan ini justru difasilitasi gitu ya, untuk kemudian bisa bermitra dengan atau bekerja sama dengan si PT Timah itu sendiri gitu ya. Kan PT Timah waktu itu kan kurang lebih membuat 5 perusahaan sebagai mitra kan, untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ini. Dalam proses penambangan yang melanggar hukum, pilihannya hanya ada 2 tuh. Yang pertama, biasanya menghindari aparat, lalu yang kedua bekerja sama dengan aparat atau pihak-pihak yang punya kuasa tuh. Nah, yang bekerja sama dengan aparat ini tentu akan memakan waktu yang lama untuk dibongkar tuh. Kenapa? Karena celah-celah atau ruang-ruang untuk terendus ketahuan itu terjadi manipulasi sedemikian rupa sehingga membuatnya sulit untuk dideteksi. Bahkan ya kalau kita cek di tempat-tempat lain, misalnya di Antam kan hampir sama pola ini. Tambang ilegal beroperasi di atas konsesi legal, BUMN juga. Artinya proses penegakan hukumnya ada kecenderungan bias kepentingan di sini ya. Karena jelas-jelas tadi praktik kerjasama antara beberapa perusahaan ini dengan si PT Timah kan bermasalah. Lantas kemudian tidak ada penegakan hukumnya dari aparat gitu ya. Tetapi di saat yang sama tadi 27 perusahaan smelter kan justru ditertibkan. Artinya ada bias kepentingan di situ. Siapapun yang menimbulkan suatu kerugian negara ini kan masih berproses terus, ya. Ini tiba-tiba kita tetapkan satu kan berproses terus karena tenaga juga tidak terlalu banyak ya. Artinya Mas Melki jangan khawatir gitu loh ya. Jangan khawatir, jangan praduga dulu ya. Kita tetap bekerja sebagaimana harapan masyarakat dan harapan teman-teman NGO dan media tentunya. Ini terus akan berkembang terus dan tidak mungkin orang yang paling bertanggung jawab tidak akan terjerat di kasus ini. Saya kira akan mengarah ke sana semua ya. Bukan saya menakuti, akan mengarah ke sana semua ya. Bahkan kami berpikir tidak saja orang per orang yang akan menjadikan tersangka, tapi ke depan juga korporasi juga penting untuk dijadikan tersangka dalam rangka tadi aset recovery. Kalau kita hanya orang per orang mungkin tidak bisa kembali dan tidak bisa itu kerugian yang begitu besar gitu loh. Jadi jangan khawatir, ini masih berjalan terus. Orang yang menikmati tanpa harus melakukan satu tindak pidana secara langsung terhadap perusahaan lingkungan ini bisa terjerat. Misalnya menerima gratifikasi begitu? Ya bisa termasuk semuanya. Tadi bukannya gratifikasi, kena suap, mendapatkan dampaknya, menikmati hasilnya, itu juga termasuk orang-orang yang kategori ke depan juga patut dipertimbangkan untuk dijadikan tersangka. Teman-teman Kejagung ini kan sedang berhadapan dengan satu korporasi yang saya kira ini pengaruhnya luar biasa. Mereka-mereka yang bermain pun juga punya pengaruh politik yang luar biasa kan.
Sehingga memproses kasus ini memang selain butuh dukungan publik, maka butuh transparansi juga Pak Ketut, sehingga itu bisa ikut memantau. Jadi yang begini-begini jangan terjadi lagi. Dan saya sudah perintahkan Kadipropam yang seperti ini proses pecat dan pidanakan. Karena kita tidak ingin diwarnai dengan transaksi. Kita ingin anggota-anggota polisi kita ini kita dapatkan karena memang melalui proses yang benar. Jadi kalau ada yang transaksi, cari dari hulu sampai hilirnya, pasti kita proses. Ahli hukum tindak pidana pencucian uang Yanti Garnasi menduga suami Sandra Dewi Harvey Muiz dilindungi oleh orang kuat dalam kasus korupsi 271 triliun yang menjeratnya dan melibatkan pejabat PT Timah. Yanti menyebut tindak korupsi itu sudah berlangsung lama dari tahun 2015 sampai dengan 2022. Kata dia, penambang liar merupakan kegiatan terlarang yang kasat mata atau tidak dilihat dan melibatkan banyak orang. Dia mengatakan sulit diterima akal sehat bahwa kegiatan ilegal yang melibatkan banyak orang yang kasat mata itu bisa dilakukan dengan aman dan dalam waktu yang lama. Pertanyaannya, apakah hanya orang-orang ini saja yang kemudian leluasa bertahun-tahun melakukan kejahatan di lapangan penambangan timah dan sampai tidak ketahuan? Saya kira tidak, ujar Yanti dalam acara Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Jumat 29 Maret 2024. Kemudian dia meyakini ada orang kuat yang melindungi tindak korupsi itu. Ini siapa yang melindungi? Pasti ada orang kuat yang melindungi. Siapa ini juga belum terungkap dan harus terungkap, katanya. Pakar hukum itu selanjutnya mempertanyakan pengawasan negara terhadap penambangan liar itu. Yanti curiga ada persekongkolan antara penambang liar dan pihak pengawas. Apakah memang sistem negara ini sudah tidak ada pengawasannya? Atau pengawas-pengawas itu malah justru kong kali kong supaya orang-orang yang ketahuan curang ini, tanya dia. Ataukah mereka yang ketahuan menghabisi harta negara yang harusnya masuk ke negara ini malah dilindungi? Dia heran mengapa PT Timah Tbk yang menjadi anak perusahaan BUMN bisa kebobolan dan negara merugi hingga ratusan triliun. Selanjutnya, Yanti menyebut harus ada evaluasi terhadap sistem pengawasan negara. Dia mengimbau Kejaksaan Agung untuk menyelidiki perusahaan cangkang yang dibuat dalam kejahatan ini. Perusahaan cangkang ini atau perusahaan boneka ini juga harus dilihat apakah memang ada izinnya, ataukah izinnya diada-adakan atau ada pemalsuan, tanya dia. Pemalsuan itu bisa saja memang ada tapi dipalsukan, punya orang terus diakui, atau memang tidak ada kemudian dipalsukan, kata Yanti.